Yang Coach Sintayong bilang tadi pemain dia lagi lara fisik. Tapi kalau saya lihat posisi Indonesia dengan gini, Indonesia lagi adalah di posisi keuntungan sedikit. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, salah seorang pesepak bola favorit saya ketika beliau bermain, yaitu Anthony Jomah Balah. Beliau pernah bermain di PSM Makassar, kemudian PSS Semarang, Persita Tangerang, Arema Malang, serta Persebaya Surabaya. Masa hype beliau salah satu karirnya di Arema, di mana di situ ada Perang Kohita, Emmanuel Serge, dan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, tentunya juara Copa di Samsu saat itu, Coach ya. Ya, Oke. terima kasih. Coach, Ya, betul. di video ini kita bahas Ya. soal timnas Indonesia, Coach, yang akan menghadapi Gini. Kenapa saya mengundang Coach? Tentu secara atmosfer ataupun iklim di dunia sepak bola, salah satu di negara-negara Afrika. Gini kan termasuk salah satu negara Afrika, Coach ya. Gimana menurut Ya. Coach soal Gini ini, Coach? Secara permainan sepak bolanya, atmosfer sepak bolanya. Ya, kalau seperti kita bicara, kalau kita mau lihat bicara peluang untuk tim nasional Indonesia lawan Gini, kalau saya sendiri saya bikin pemain dari Afrika dan tahu karakter mereka sampai sekarang dan lihat performance dari timnas Indonesia, saya pikir game ini masih buka 50-50, bahwa ada beberapa hak tim Indonesia harus hati-hati. Satu kan kita tahu orang Afrika itu main dengan determinasi yang tinggi. Itu satu. Kedua, mereka punya fisik yang prima. Tapi kalau saya lihat tim nasional Indonesia juga, kenapa saya bilang pertandingan Kamis malam akan buka 50-50%, karena Indonesia juga berapa bulan belakang ini kita lihat mereka main fisik juga, stamina. Contoh pertandingan lawan Korea tambah waktu, mereka bisa tahan sampai pertandingan itu. Cuma saya bikin pemain yang sudah lama di Indonesia dan sudah tinggal di Indonesia, saya cuma bisa kasih masuk untuk pemain-pemain Indonesia kalau main dengan gaya khas kita Afrika. Dulu saya main di Liga, kamu sendiri tahu cara kita main. Kita mau all, kita mau fight, kita determinasi tinggi. Dan kalau masuk di skill individu, ada beberapa pemain di timnas Gini itu kita nggak ragu lagi, seperti Indonesia. Cuma yang saya mau sampai adik-adik pertandingan akan main Kamis malam, akan 50-50, tapi kita tidak boleh kasih mereka kesempatan untuk kuasai bola. Kenapa? Karena mereka punya kuasai bola yang sangat bagus. Kita harus hard pressure mereka. Itu ciri khas tim nasional Indonesia. Setiap kali saya lihat Indonesia main, kalau mereka mau main bola dengan santai, tiki-taka, kita agak sulit sedikit. Jadi pengalaman saya lihat tim nasional Indonesia, kita tidak boleh ikuti gaya main tim lain. Kalau dia mau main sepak bola buat possession, kita punya counter attack, kita punya high pressure, kita pakai itu. Insya Allah pasti Indonesia bisa menang. Tapi pertandingan besok tidak pertandingan gampang. Tidak gampang. Coach, itu bukan 50-50. Oke, kita breakdown sedikit, Coach. Tadi ada salah satu di awal Coach sampaikan bahwa Gini permainannya determinasi tinggi. Kemudian Indonesia, Coach, di belakangan hari ini kan jadwal padat banget, Coach. Secara persiapan, Coach Sintayong juga katakan timnas Indonesia kelelahan secara fisik dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi itu, Coach, gimana, Coach? Menurut Coach? Oke, itu juga saya datang di poin itu. Yang Coach Sintayong bilang tadi, pemain dia lagi lara fisik. Tapi kalau saya lihat posisi Indonesia dengan Gini, Indonesia lagi adalah di posisi keuntungan sedikit. Kenapa? Indonesia baru berapa hari lalu dari kompetisi. Kalau Gini sudah lolos dari lama tunggu playoff dan dia cuma TC dan uji coba. So kalau kita mau bilang kondisi untuk pertandingan match fit, bahasa English, match fitness, Indonesia lebih untung. Karena kita baru 1 minggu dari kompetisi yang padat dan main terus. So saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah di dalam kondisi walaupun mereka lelah sedikit. Kalau kita mau bicara dari psikologi sepak bola, Indonesia lebih untung. Karena baru dari kompetisi. Kalau Gini sudah lolos dari berapa bulan lalu, dia cuma TC dan latihan. Yes. Ya. Artinya Coach secara fisik, secara iklim atmosfer kompetisi alias turnamen, timnas Indonesia unggul, Coach ya, karena sudah merasakan beberapa pertandingan dengan intensitas tinggi. Sedangkan Gini secara atmosfer belum merasakan hal demikian, Coach ya.
Iya, ya sudah lama. Ya, sudah lama. Coach, tadi selanjutnya ada beberapa poin juga Coach sampaikan soal timnas Indonesia baiknya menghadapi Gini dengan cara bermain high pressing dan jangan biarkan Gini untuk menguasai pertandingan. Mengapa demikian, Coach? Ya, kalau saya bilang itu Tommy, karena kita lihat cara main di dalam sepak bola 99% tim yang akan kuasai pertandingan dia punya peluang lebih besar untuk menang pertandingan. Itu saya bicara itu sebagai pelatih dan mantan pemain bola. Tim yang akan kuasai pertandingan selamat tidak selalu menang. Kalau kita mau bilang bahwa 99% tim yang akan kuasai pertandingan di bola dia yang akan menang pertandingan. Itu sudah biasa. Kita bisa contoh sekali lawan Uzbekistan. Yes. Kita bisa kalah Jordania, kita bisa kalah Australia, kita bisa kalah Korea dengan high pressure. Kita nggak kasih mereka kesempatan untuk main. Pas lawan Uzbekistan kuasai pertandingan dari awal sampai habis. So kalau kita biarin dia bisa kuasai pertandingan, peluang kita akan lebih kecil untuk menang pertandingan. Yes. Ya, Coach. Ada salah satu yang diperhatikan pecinta sepak bola Indonesia kita sekarang, Coach, di mana Gini diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain yang berkarir di luar liga domestik mereka. Jadi secara pengalaman sangat amat luar biasa. Sedangkan untuk timnas Indonesia U23 ini, Coach, diisi oleh beberapa pemain yang bermain di liga luar domestik kita. Nah, dalam momen ini, apakah itu akan menjadi titik lemah bagi Indonesia, Coach, di saat menghadapi pemain-pemain misalnya yang sudah makan asam garam? Itu memang di dalam sepak bola. Pertanyaan yang Anda tadi sangat penting, Tommy. Kita tahu mereka ada pemain-pemain di level yang tinggi di Eropa dan kita punya lebih berapa persen tim kita di liga domestik. Tapi itu saya bilang pertandingan besok warga negara Indonesia tidak bisa harap cuma Sintayong. Besok kita butuh pemain semua yang Sintayong akan turun di lapangan walaupun mereka adalah pemain yang main di liga domestik dan mereka yang main sebagai pemain main di Eropa. Kalau di atas kertas kita tahu kita kalah sama Gini. Kalau di atas kertas, bahwa di dalam sepak bola ada satu hak yang kita bilang. My coach dulu waktu saya main bola di tim nasional junior Liberia, ada satu pelatih Brasil yang kasih masukan saya. Sepak bola adalah biskuit. You know biskuit? Yes. Makanan cookies. Tidak ada yang bisa patah di posisi pas yang dia ingin. Tidak ada orang di dunia yang bisa patah biskuit. Kamu bilang saya mau, I want to break the biscuit on this line. Dan betul-betul dia patah di garis itu. So sepak bola bukan matematik. Sekarang di situ kita butuh pemain-pemain dengan metode perjuangan yang tinggi, determinasi yang tinggi. Dari awal saya sudah bilang, dengan determinasi Indonesia adalah peluang untuk menang pertandingan 50-50 lawan Gini. Tapi butuh pemain yang cerdas dan yang tidak mau kalah. Fighting spirit. Pertandingan kucing besok untuk Indonesia gampang. Kita semua lihat susah karena di atas kertas Gini menang. Tapi kalau anak-anak adik-adik pergi besok dengan determinasi yang tinggi, saya tidak mau kalah. Saya akan berikan semua untuk negara saya. Saya yakin Indonesia bisa dapat poin besok. Oke. Itu Coach, yang saya bilang. Ya, Coach. Dari tadi memang kita sering mendengar Coach menyampaikan soal determinasi. Ini kayaknya salah satu concern yang sangat penting, Coach, ya. Menghadapi Gini, determinasi. Nah, lalu Coach lalu dibandingkan Coach dengan secara postur pemain-pemain Indonesia kita dengan pemain-pemain Gini yang sangat besar secara fisik. Gimana tanggapan Coach? Ya, itu saya. Ini satu poin penting Tommy kamu tanya tadi. Di situ Tommy, semua adalah motivasi. Kita sudah tahu kita mau apa lagi. Barang kita, ukuran kita kecil. Mereka tinggi-tinggi. Postur kita kalah. Satu, kita nggak bisa biarin mereka main long ball, cross bola. Karena kita kalah dua di atas. Itu salah satu poin yang saya masih bicara sama teman-teman akan bayarkan tim nasional Indonesia. Tapi gampang untuk antisipasi itu. Kurangi free kick, kurangi corner. Itu yang saya bilang, jangan kasih mereka kesempatan untuk main. Karena kalau mereka bisa kuasai bola, kita akan foul terus. Mereka akan punya puluhan free kick. Mereka akan punya corner. Itu yang kita harus minimas untuk kurangi. Biar kita bisa
pertandingan itu bisa buka 50-50. Tapi sebenarnya itu saya bilang tadi, di atas kertas gini Ogun, postur, fisik. Tapi ya itu saya bilang, besok tim nasional Indonesia butuh pemain yang Sintayong akan turun di lapangan itu, mau all out. Itu aja salah satu kuncinya, Tommy. Saya bisa kasih adik. Saya harap kalau mereka bisa lihat video ini sebelum pertandingan, mereka harus ingat di atas kertas kita kalah. Postur body kita kalah. Dari catatan pemain-pemain di Liga Eropa, di level juga kita tetap kalah sama mereka. Mereka punya mantan pemain Barcelona yang masih status Barcelona tapi dipinjamkan di klub lain. Ada banyak pemain yang saya sendiri kenal di situ. Itu pertandingan besok butuh sangat determinasi. Tapi kalau kita lengkap, kita akan kalah. Itu saya orang sport, orang bola, saya nggak mau munafik. Tapi dengan yang saya masukkan besok, insya Allah kalau adik-adik mau punya motivasi, saya tidak mau kalah. Walaupun postur saya kecil, saya mau taruhan. Saya yakin mereka bisa pertandingan bisa buka 50-50. Oke, ya Coach, 2 menit lagi waktu kita nih Coach. Satu pertanyaan Coach soal Coach Sintayong secara taktikal. Gimana pendekatan Coach Sintayong menurut Coach selama beberapa pertandingan yang dimiliki bersama timnas kita? Khususnya apalagi nih menjelang menghadapi gini. Oke, kayak Coach Sintayong kita sendiri tahu kalau satu kelebihan dia adalah defensif. In football, yang attack harus defend. So kita punya satu unggulan, Sintayong adalah pelatih dengan strategi defensif. Oke, kadang-kadang ada offensive, kita tahu ciri khas Sintayong adalah defensive football. Tapi itu juga bisa bantu kita di pertandingan besok, because di dalam sepak bola, if I cannot score, you cannot score. Yes. Kalau saya tidak bisa bikin gol, kamu nggak bisa bikin gol. So itu salah ukuran kita itu buat sistem defensif itu. Tapi kalau dari strategi kamu bicara, ini yang saya balik lagi di pemain-pemain. Kenapa? Semua yang pelatih akan tulis sebelum pertandingan, yang pelatih akan bicara sama pemain. Kita pergi main dengan sistem-sistem ini. Tapi kalau pemain sudah turun di lapangan, situasi akan berubah di dalam 100 derajat. So ini butuh pemain-pemain yang cerdas, pemain yang bisa improve, pemain yang bisa yakin dengan kemampuan individual untuk bantu tim. Itu yang Indonesia butuh besok. Kalau masalah strategi besok, saya nggak mau bayang basi kalau bicara di strategi pertandingan besok. Kenapa? Setiap pertandingan adalah rhythm yang beda. Bisa Sintayong besok dia kasih mereka tahu, kita harus buat ini, kita harus buat ini. Tapi kalau mereka turun di lapangan, wasit sudah piuk, kondisi di lapangan akan berubah di dalam 1000 derajat. So di situ kita butuh pemain yang cerdas dengan kemampuan individual yang bisa improvise sendiri untuk tim. Baru strategi akan jalan dengan baik. Tapi percuma kalau pelatih akan kasih strategi dan strategi nggak jalan dengan baik dan motivasi nggak ada, saya yakin akan susah. Akan susah, Tommy. Oke, siap Coach. Coach, terakhir Coach, satu kata untuk Coach Sintayong. Iya. Satu kata untuk Coach Sintayong. Coach Sintayong, saya yakin dengan kemampuan Anda untuk jadi pelatih, but I just want to give a little advice. Please give the boys the high motivation, determination. We have to play. Indonesia harus main dengan gaya ciri khas sendiri. Dan gaya ciri khas sendiri Indonesia, Anda adalah pelatih yang punya high pressure, counter attack. Itu kelebihan kita. So saya cuma wish you good luck tomorrow, Coach Sintayong. Dan anak-anak harus tetap siap fight sampai pertandingan selesai. Bisa extra time, bisa lewat penalti. Mereka harus siap mental semua. Itu satu masukan buat Coach Sintayong. Good luck buat Indonesia and good luck buat Coach Sintayong. Bye-bye, Tommy. Ya, thank you, Coach.